Kita menginjak pada pembicara keempat, yaitu Dr. Antinus Pujadi. Ini kawan saya waktu pergi ke Denmark dulu itu. Tentang primaku untuk dokter kontribusi IDAI untuk anak Indonesia. Monggo dibaca kurikulum vitae-nya, Dr. Saptadi. Baik, terima kasih Dr. Samsul. Bicara berikutnya adalah Dr. Antonius Pujiadi, spesialis konsultan. Beliau saat ini menjadi staf divisi emergensi dan rawat intensif anak ilmu kesehatan anak FKUI, RSUPN Cipto Mangunkusumo. Beliau menyelesaikan kedokteran umum dan spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian pernah mendapatkan training di Departemen Anestesiologi FKUI dan training PICU di University of Washington, Amerika Serikat. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Anton. Saya kembalikan ke Dr. Samsul. Terima kasih, Dok. Baik. Mari kita ikuti bersama-sama presentasi dari Dr. Anton. Ya, saya kira sangat menarik sekali di kardiologi anak kolaborasi dengan emergensi dan rawat intensif. Silakan Dr. Anton. Terima kasih Dr. Samsul, Dr. Saptadi atas introduksinya. Ya, yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan RI, Insinyur Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron, yang kali ini diwakili oleh Direktur Penjaminan Kesehatan Dr. Lili Kresnowati, Ketua PPIDAI, Dr. Piprim B. Januarso, Ketua UKK Kardiologi Dr. Rizky Ardiansa, Ketua IDAI Cabang Jawa Timur Dr. Samsul Arif, Dekan FKUB Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Dr. Wisnu Barlianto, dan Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya Rumah Sakit Saiful Anwar Dr. Eko Sulistiono. Demikian juga yang saya cintai semua peserta acara ini di seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya diminta membawakan topik ini ya, jadi bagaimana kontribusi IDAI untuk anak Indonesia melalui Primaku untuk dokter. Ya, saya mau mungkin sedikit cerita lebih dahulu. Apakah ini kelihatan slide-nya ya? Ya, sudah kelihatan. Kelihatan, Dok. Oke, terima kasih Dr. Samsul ya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu saya jogging di GBK. Kemudian bersama istri saya waktu itu ada penjual bonsai. Ya. Kemudian, wah ini lucu juga kita beli bonsai, bagaimana rawatnya? Kata yang tukang bonsai ini yang jual tanaman ini katanya, oh gampang, cuma diberi air aja, disemprot air setiap hari kena matahari. Udah. Bawalah pulang, kita bawa pulang sampai di rumah, wah bagus sekali ini bonsai ya. Kita rawat, siram air pagi-pagi kena matahari. Sebelum seminggu semua daunnya rontok. Waduh, ini matilah ini pohonnya. Kita baru beli mahal-mahal mati. Terus kita buka, kita cari di internet, ya googling, wah ini harus dikasih pupuk. Karena banyak sekali informasi beli pupuk. Pesanlah beli pupuk dari Tokopedia, datang pupuknya, kita kasih pupuk ya. Kemudian saya lihat lagi berapa hari kemudian berbunga. Wah, bagus sekali berbunga ya. Kita siram bersama-sama, diberikan, dirawatlah bonsai itu. Minggu kemudian dia menjadi besar sekali. Wah, dia tumbuh terus ya. Dan tidak bisa dihentikan pertumbuhannya ini. Ya, jadi bonsai ini yang sudah menjadi besar ini tidak ada harganya lagi. Ya, nah, bagaimana dengan anak-anak kita di Indonesia? Ya, jadi IDAI lebih dari 10 tahun yang lalu sudah memikirkan demikian. Ya, kalau anak-anak ya harus orang tuanya yang memikirkan.
ya, memikirkan memantau, melihat anak-anaknya dalam pertumbuhannya, perkembangannya, imunisasi dan lain-lain ya, sehingga bisa bertumbuh optimal ya, sesuai dengan potensi genetiknya tentunya, menjadi anak yang cerdas, anak yang berbakti dan sebagainya ya. Nah, tadi sudah diuraikan oleh Dr. Piprim bahwa rasio dokter dengan dokter anak dan orang dan anak-anak di Indonesia itu 1 berbanding 8.000 saat ini. Ya, bayangkan berapa tahun yang lalu ya. Kemudian kita berusaha untuk mengembangkan satu sistem informasi. Seperti tadi saya juga mencari informasi dari googling ya, keluarlah informasi, berbagai banyak informasi, tidak tahu yang mana yang benar ya. Nah, kalau IDAI ini semua ahli berkumpul di sana. Tidak ada lagi dokter anak lain yang di luar IDAI. Sehingga segala macam ilmu perkembangan pertumbuhan anak itu kita yang paling menguasai, dan kita tentunya memberikan guidelines kepada orang tua untuk yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Nah, dari situlah kita kembangkan aplikasi ini yang tujuannya utamanya untuk orang tua bisa mengamati pertumbuhan anaknya, perkembangan anaknya, pencegahan penyakit, stimulasi dan lain-lain. Ya. Namun untuk mengembangkan berbagai aplikasi ini ternyata tidak mudah. Ya, jatuh bangun kita di IDAI ya dalam hal mengembangkan aplikasi ini, sehingga aplikasinya sudah di launching, semua banyak sekali orang tua masuk, kemudian crash ya karena sistemnya dan sebagainya. Sehingga akhirnya bertahun-tahun kita kembangkan, baru sekitar tahun 2017 kita mempunyai satu aplikasi yang bisa digunakan untuk orang tua. Nah, pada pagi ini saya diminta untuk memperkenalkan aplikasi ini kembali lagi kepada sejawat dokter anak, tetapi juga untuk para teman-teman yang belum mengetahui ya, karena aplikasi ini bukan untuk dokter anak atau bukan untuk dokter anak saja, tetapi utamanya untuk orang tua. Oke. Ini nggak bisa bergerak ya aplikasi. Oke. Ini saya kira Dr. Piprim sudah sampaikan, penduduk Indonesia sekian banyak ya, 276 juta jiwa. Yang menarik itu ya, jumlah anaknya tuh 88,6 juta jiwa, yang lebih besar dari penduduk seluruh penduduk Inggris. Ya, artinya ya, tentunya Dr. Piprim sebagai Ketua IDAI lebih berkuasa daripada Perdana Menteri Boris Johnson, sebab jumlah anaknya lebih banyak. Ya. Nah, ini angka kematian balita. Tadi juga sudah diuraikan oleh Dr. Piprim. Ya, angka kematian balita itu 23 per mil ya, per 1000 kelahiran hidup. Dan angka stunting juga belum cantik kelihatannya ya, masih demikian besar. Nah, ini data dari Kemenkes tahun 2000 ya. Ternyata itu kumulatif ya. Jadi angka kematian balita itu termasuk diantaranya angka kematian bayi dan neonatus sekaligus ya. Kalau kita hitung di sini bersama dengan Dr. Piprim, angka kematian ini sebenarnya sudah kecil sekali. Karena itu kita harus IDAI akan melakukan suatu studi ya, audit mortalitas, sebenarnya berapa sih mortalitas dan sebabnya apa ya. Kalau kita hitung di sini sebenarnya angkanya sangat kecil. Kalau angka kematian dari sekitar 25.000, 28.000 kematian dibandingkan angka kelahiran hidup, angka kelahiran bayi di Indonesia itu ada sekitar 4.700.000. Jadi sebenarnya sudah kecil sekali ya. Nah, ini juga sama datanya dengan
yang tadi sudah dikemukakan Dr. Piprim ya, bahwa kelainan kongenitalnya 11% ya, dan ini lain-lain, ini yang salah satu target kita untuk mengetahui sebenarnya apa penyebabnya, sebab kita susah menurunkan lain-lain ini ya. Nah, anak yang tinggal di desa ternyata hampir separuh di desa, separuh di kota besar sekarang ya. Jadi sebagian urban, sebagian rural ya. Dan kalau dikatakan Dr. Piprim tadi bahwa idealnya 1:3.000 ya. Di Indonesia agak timpang ya, bukan hanya 1:3.000. Ini kalau kita lihat di sini di Maluku 1:46.000, di Maluku Utara 1:51.000 ya, di Sulawesi Barat 1:50.000, di Nusa Tenggara 1:57.000, dan di Papua 1:71.000 ya. Jadi jumlah dokter anak tidak cukup, jelas tidak cukup ya. Bagaimana seperti tadi bonsai saya itu, saya mau konsultasi kemana ya? Nah, inilah kita ciptakan Primaku ya, IDAI menciptakan Primaku, tujuannya terutama untuk orang tua, ya. Di sini ada memonitor pertumbuhan. Kita lihat di dalam aplikasi ini yang sudah mudah sekali, hampir semua orang dewasa di Indonesia menggunakan aplikasi, bahkan juga anak-anak ya. Kita lihat langsung di ya. Kita lihat ada masing-masing anak berat badannya, tinggi badannya, dan normal atau tidak normal, dan lain-lain ya. Kemudian ada tentang imunisasi ya, bisa juga melakukan konsultasi ya, dan mencatat rekam medis untuk anak itu sendiri. Nah, ini yang sangat penting di sini adalah disupervisi oleh IDAI, sehingga IDAI lah yang akan menilai konten ini, bukan seperti saya memilih apa yang ada di googling ya, tetapi ini isinya sudah divalidasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, jadi dapat dipertanggungjawabkan lah ya. Ini sejak tahun 2017, sekarang kita sudah ada sekitar 1 juta pengguna ya, ada di lebih dari 90 kota dan lebih dari 5 negara ya. Ini aplikasi ini. Ini fiturnya ya, kita lihat ada pencatatan profil anak ya, masing-masing ya, satu orang tua bisa memasukkan beberapa anaknya ya, jadi bukan hanya satu ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak aplikasi. Ada grafik pertumbuhan dan interpretasinya, jadwal imunisasi, screening, stimulasi. Ini penting sekali, stimulasi, karena kalau anak kecuali nutrisi dia perlu juga stimulasi, dan seperti bonsai saya tadi, kalau sudah lewat tidak bisa diulang ya. Sehingga ini penting sekali masing-masing orang tua mengamati anaknya masing-masing ya. Kemudian ada forum komunitas, ada artikel dan lain-lain. Telekonsultasi kita sudah berjalan dengan aktif ya, dengan langsung bisa berkonsultasi ke dokter anak. Nah, ini saya melihat data yang menarik, dulu saya baca ya. Ini di Gambia menarik sekali ya. Orang melihat stunting ini dari berapa kali dia wasting, ternyata odds ratio-nya 3,2 kali menjadi stunting ya. Jadi nah, data ini dikumpulkan dari cukup banyak anak ya, dari sekitar 5.000 anak, dan kunjungannya sampai mendekati 100.000 ya. Jadi ini studi yang hebat dari tahun 76 sampai tahun 2016. Tetapi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Primaku, sebab data kita jutaan ya. Jadi bukan hanya 100.000, kita berjuta-juta data, dan data itu seluruhnya diolah oleh IDAI saja, dan bisa diberikan untuk kesejahteraan
anak-anak Indonesia. Jadi tentunya kita bisa memberikannya kepada Kemenkes ya yang memberikan policy. Ya, jadi ini sesuatu kekuatan besar kalau semua data ini diolah dan kita bisa tunjukkan apa yang terjadi. Data ini real ya. Kita juga punya program cari vaksin anak ya. Jadi tadi Dr. Piprim juga kemukakan ya selama 2020 2021 itu cakupan imunisasi rendah sekali ya. Di koran Kompas pada pagi hari ini itu juga ditunjukkan bahwa 1,7 juta anak tidak mendapat vaksinasi dasar yang lengkap ya selama 2 tahun terakhir ini. Kemudian ada outbreak campak ya, ada 354 anak campak ya, 435 anak campak, dan rubella ada 351 ya. Dan tadi Dr. Piprim juga sudah menguraikan ada difteri, tetanus ya. Jadi Primaku mengembangkan program cari vaksin anak yang bisa mengingatkan pada orang tua untuk waktunya jadwal vaksin dan juga mendapatkan akses di mana bisa mendapatkan vaksinasi tersebut. Ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah ya lewat posyandu, puskesmas dan lain-lain. Nah, ini fitur yang lain dulu namanya Prima Pro, sekarang Primaku untuk dokter. Ya, kita di dalam Primaku untuk dokter ini dikhususkan untuk dokter anak. Ya, di sana ada buku saku. Ya, jadi kita tahu bahwa penyakitnya berkembang dengan sangat cepat kali ini. Ada COVID, kemudian ada MISC, ada lagi hepatitis dan lain-lain. Pedomannya tentunya harus update terus ya sehingga dokter anak bisa langsung melihat di buku saku ini sesuai dengan update di IDAI. Kita punya juga kalkulator dan juga Primaku dokter bisa membaca data pasien melalui QR code ya, karena yang setelah pasien itu pulang dia datanya hilang lagi, tapi bisa diikuti ya. Jadi ini satu fasilitas dari Primaku yang benar-benar bisa melihat perkembangan anak ya tanpa harus menulis lagi satu persatu ya, dan juga menjaga kerahasiaan karena tidak bisa disimpan datanya di dokter tersebut ya. Kemudian ini sedang dikembangkan, salah satunya atas prakarsa dari UKK Kardiologi ya, Dr. Rizky. Ini ada telekonsultasi antar dokter yang sedang kita kembangkan, yang mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ke depan kita bisa gunakan. Ya. Nah, ini saya jalan-jalan dengan Prof. Hardiono waktu itu, kita foto anak di perahu, anaknya mau sekolah. Tapi sebagai dokter anak kita langsung tahu ini sindrom ya, mungkin sindrom Alpert ya yang ada gangguan pertumbuhan wajah ya bagian tengah ya. Kita bahkan tahu bahwa ini sering terjadi OSAS dan lain-lain ya. Jadi wajah foto ini merupakan informasi ya untuk dokter anak ya, bahkan juga untuk dokter lain ya. Demikian juga lesi ya. Kalau kita lihat di atas, oh ini res demam berdarah yang kalau sudah mau rekonvalesen gambarnya seperti ini. Gambar yang di bawah ini sepertinya nih varicella ya. Jadi dengan cepat dokter anak bisa melihat ya, tetapi kalau seandainya wah ini saya tidak tahu pasien apa ya, kita rujuk. Nah, ini rujuknya ada di pulau terpencil kan sulit ya. Jadi ini telekonsultasi bisa sangat membantu ya, mengurangi biaya, mempermudah dokter dan pasien. Ya. Ini salah satu model di kegawat daruratan ya, anaknya. Nah, ini bernapasnya namanya seesaw respiration ya.
pada Guillain-Barré, pada ini spinal muscular atrophy ya. Jadi waktu bernapas toraksnya malah masuk karena ada kelumpuhan otot sehingga napasnya tidak efektif. Ini juga dengan cepat kita bisa lihat tanpa harus dirujuk pasiennya, kita bisa berkonsultasi. Nah, konsultasi jantung anak ini dikembangkan oleh UKK kardiologi ya. Jadi seorang spesialis anak yang dilatih ya bisa berkonsultasi kepada UKK kardiologi ya yang akan dijadwalkan oleh UKK dan ini dijanjikan secara gratis luar biasa ya. Jadi tidak ada biaya tapi dokter bisa berkonsultasi. Bukan hanya gratis tetapi dilatih ya. Jadi di dalam PINET ini dokter tersebut dilatih ya untuk bisa membaca ekokardiografi ya, ekokardiografi dasar tentunya ya, misalnya melihat secara kasar ya, secara mudah ya, menegakkan diagnosis PJB melalui telekonsultasi dan memanfaatkan Primaku untuk konsultasi. Jadi Primaku akan bisa mengirim data-data ini antar dokter sehingga pasiennya dapat tertolong dengan cepat ya. Jadi saya kira patut diacungkan jempol ini upaya dari UKK kardiologi ya yang tentunya nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh UKK lain ya. Oke, jadi setelah dikonsultasikan juga dicatat ya. Jadi ada recordnya, identitas dan lain-lain yang akan kita kembangkan. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita bisa menggunakan fitur ini untuk konsultasi. Saya kira demikian uraian saya. Pada akhirnya tentu mohon dukungan dari semua pihak agar kita bisa meningkatkan lagi derajat kesehatan anak Indonesia antara lain bersama Primaku. Terima kasih. Terima kasih Dr. Antonius Pujati atas presentasi untuk memberikan pencerahan tentang Primaku dan juga Primaku untuk dokter yang dulu namanya Prima Pro ya. Terima kasih.